Oke, selamat siang semuanya, khususnya untuk seluruh peserta yang menghadiri webinar Kagara Talks series pertanian hari ini yang mengangkat tema Field Analytics for Precision Agriculture. Untuk informasi saja, webinar hari ini diselenggarakan oleh PT Kagara Agro Persada dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar hari ini. Dan webinar hari ini dilaksanakan melalui Zoom meeting. Dan jika ada teman-teman yang ingin share webinar ini ke teman-temannya atau orang terdekatnya, boleh di-share juga karena hari ini webinar Kagara Talks juga disiarkan langsung di akun YouTube channel kami, yaitu Kagara Agro Persada. Linknya akan saya share segera ya untuk live streaming di YouTube-nya. Sebelum mulai ke acara, mungkin perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rifaisya Putri, dan saya akan memandu acara webinar ini selama 1 jam ke depan, di mana webinar ini akan memaparkan sedikit gambaran mengenai permasalahan yang kerap dihadapi oleh para petani dalam hal analisis populasi tanaman dan kesehatan tanaman. Serta dalam webinar kali ini juga akan dibahas mengenai solusi apa sih yang bisa menjawab untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan hari ini materi webinar yang akan disampaikan oleh Bapak Riwanul Mulyadin MSI, yang merupakan technical specialist dan agronomis PT Kagara Agro Persada. Dan untuk ketentuannya, untuk webinar hari ini, semua peserta nanti diizinkan untuk memberikan pertanyaan mengenai materi yang disampaikan oleh narasumber dengan cara memberikan raise hand. Lalu nanti selanjutnya akan saya pilih peserta, nama peserta. Oleh karena itu, semua peserta harus menggunakan nama lengkap sehingga akan memudahkan proses tanya jawab setelah pemaparan materi. Namun sebelum kita memulai acaranya, saya ingin berbagi sedikit informasi ingin sedikit berbagi informasi untuk para peserta yang telah hadir hari ini. Mungkin ingin mencari informasi mengenai teknologi pertanian terkini yang lebih banyak lagi, silahkan ikuti berbagai media sosial yang telah kami miliki, di antaranya ada LinkedIn, Instagram, website, dan Facebook. Dan di sini juga ada email address yang bisa dicatat mungkin. Di LinkedIn ada Kagara Agro Persada, di Instagram ada @kagara_agro_persada, website www.kagaracorp.com, dan Facebook Kagara Agro Persada. Dan mungkin untuk berbagi keseruan di webinar hari ini, semua peserta dibebaskan untuk mengunggah konten yang menarik di media sosial masing-masing. Dan jangan lupa untuk mention kita. Kalau di Instagram ada @kagara_agro_persada, dan nanti ada hadiah menarik untuk konten yang paling menarik atau menginspirasi untuk teman-teman yang lain. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja ke pemaparan materi dari narasumber. Kepada Bapak Riwanul Mulyadin, saya persilahkan. Iya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu Rifa. Perkenalkan, saya Riwano Mulyadin. Saya merupakan teknikal dari Kagara Agro Persada. Di sini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit materi tentang field analytic untuk precision agriculture. Oke, sebelumnya mungkin kita berbicara tentang apa saja sih yang menjadi masalah pertanian di Indonesia. Secara makro, pertanian adalah penyumbang GDP terbesar di Indonesia dan menjadi bagian strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan industri dan perubahan iklim, lahan pertanian di Indonesia terus menyusut. Hampir 120.000 hektar lahan beralih fungsi setiap tahunnya. Selain penyusutan lahan, kepemilikan lahan petani yang rata-rata hanya 0,3 hektar dan kondisi tanah yang marginal juga menjadi masalah dalam pertanian kita saat ini. Kemudian yang kedua, karena lemahnya manajemen petani. Seperti terkadang petani itu latah untuk menanam tanaman yang sedang tinggi harga pasarnya. Sehingga saat tertentu harga yang sedang panen selalu turun akibat kelebihan pasokan. Kemudian tingkat produksi tanaman juga belum optimal. Hal ini karena penggunaan benih atau bibit yang kurang unggul atau metode bertani yang digunakan masih kurang sesuai dengan spesifikasi dari komoditi tanaman. Kemudian kurangnya penanganan pasca panen juga menjadi masalah karena belum banyak hasil pertanian yang sesuai dengan standar kualitas ekspor. Namun, diharapkan dengan penggunaan teknologi dan inovasi serta penguasaan oleh petani mampu melipat gandakan produksi pangan dan pertanian nasional. Kemudian ada tantangan lainnya. Berdasarkan yang langsung terlihat atau yang dirasakan, yang pertama itu perubahan iklim. Cuaca yang tidak menentu sampai sekarang, dan kadang kita masih mengira-ngira kapan berakhirnya musim hujan, kapan musim kemarau itu datang, karena cuaca yang tidak menentu. Dengan cuaca yang tidak menentu ini, kemungkinan dalam satu desa dengan jarak 2-3 kilometer tentu saja sudah berbeda kondisinya. Mungkin di desa A hujan terjadi, kemudian 2-3 kilometer selanjutnya tidak terjadi hujan. Ini bisa menjadi penyebab berbagai gagal panen ataupun juga gagal tanam di lahan pertanian petani. Jadi ini sangat berkaitan dengan bagaimana menentukan jadwal tanam, kemudian bagaimana menentukan komoditas terbaik yang ditanam, kemudian bagaimana mengontrol kesuburan tanah untuk mengoptimalkan pemupukan dan mengoptimalkan penggunaan pestisida dan juga herbisida. Nah, kalau tadi dari sisi on-farm-nya, kalau dari sisi off-farm-nya, seperti manajemen ekonomi pertanian, ini berkaitan dengan menjual komoditas dengan harga wajar. Jika bertani dengan komoditas tertentu, dan juga salah satu tantangan pada masa digitalisasi ini adalah regenerasi petani. Bagaimana caranya kita menarik anak-anak muda bertani, salah satunya yaitu dengan teknologi. Kemudian dari masalah dan juga tantangan tadi, ini adalah top 10 solusi yang dibutuhkan dalam meningkatkan produksi tanaman di Asia. Kalau dilihat dari grafiknya, peringkat pertama, kedua, dan ketiga adalah plant protection dan spraying mesin. Kemudian ini berkaitan dengan mekanisasi mesin pertanian. Kemudian yang peringkat kedua adalah precision farming agriculture 4.0. Ini menjadi solusi yang mulai banyak diterapkan di negara-negara Asia, di mana data-data pertanian itu menjadi sangat penting. Dan pengambilan data secara presisi juga dikedepankan dengan penggunaan teknologi seperti IoT, platform analitik untuk pertanian, dan juga menggunakan sensor. Yang ketiga adalah harvesting. Ini yang tadi saya sebutkan, untuk dapat menjual komoditas dengan harga wajar, juga harus diikuti kualitas panen dan pasca panen yang baik. Sehingga kedepannya akan
semakin banyak hasil tani yang dapat kita ekspor ke negara-negara lain. Maka dari itu, untuk menghadapi tantangan pertanian tadi, kita perlu membuat trajectory pertanian di Indonesia. Bahwa ketika pertama lahan kita itu masih cukup luas dan pertanian kita masih tradisional, maka tidak masalah produktivitas rendah, tapi membutuhkan lahan yang memang cukup luas. Tapi kemudian kita menghadapi masalah yang kedua, yaitu land scarcity. Maka kita perlu melakukan intensifikasi persatuan area dan persatuan waktu. Dan itu pun sudah dilakukan sejak tahun 80-an, di mana ada program intensifikasi massal yang itu pun sebenarnya sudah disadari bahwa intensifikasi massal bahwa dengan intensifikasi massal kita sudah mengalami yang namanya land scarcity. Maka kemudian tidak ada pilihan lain kecuali kita meningkatkan produktivitas persatuan luas dan persatuan waktu. Dan kemudian hari ini kita menghadapi digitalisasi, di mana baik itu pada sektor pertanian, maka demikian kita sebut pertanian presisi, di mana output dan input semuanya presisi, maka lahan yang sempit pun kita harapkan dapat menghasilkan produksi yang bagus dan berkualitas. Kemudian ada yang namanya teknologi disruption yang harus kita adopsi dan mungkin nanti dapat merancang pertanian masa depan seperti penggunaan bioteknologi dan mungkin pangan nanti tidak harus melalui tanaman yang ditanam di lahan, tapi bisa lewat langsung di lab grown, dan tentu saja ini akan memotong lamanya waktu bertanam. Hal ini bisa menjadi strategi untuk menjadikan pertanian kita lebih inovatif. Maka dari itu, solusi dari kami, dari tantangan tersebutlah, kami membentuk suatu solusi, yaitu the most powerful field analytics software for digital agriculture. Di mana sedikit overview dari solusi ini, pertama dengan software ini dapat membantu sektor pertanian dan kehutanan untuk mendapatkan berbagai manfaat dari penggunaan field data yang sangat presisi. Kemudian yang kedua, Kagara Field Analytic Precision Agriculture ini berdasarkan orang expert di bidangnya, jadi dilatar belakangi oleh penelitian dan juga AI, Artificial Intelligence. Kemudian dengan integrasi komersial menggunakan drone, dan dalam operasi ini grower dapat dengan mudah mengambil data, kemudian dapat menghemat waktu juga. Field Analytics Software ini merupakan platform pertanian yang kemudian dia intuitif dan juga software data analisis. Dengan software ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi tentang sistem pertanaman dan lahan dengan lebih presisi. Kami menggunakan aerial image seperti drone, citra, satelit, dan lain-lainnya. Dan kemudian software ini akan dapat membantu petani dan juga konsultan pertanian dan juga orang yang memiliki servis di bidang drone. Apa saja manfaat menggunakan software ini? Yang pertama, mudah digunakan. Laporan dapat dengan mudah dan dibuat dengan mudah dimengerti. Software ini kemudian bekerja dengan berbagai jenis drone komersial, baik yang ada dengan beberapa sensor RGB, NIR, dan juga multispektral. Yang ketiga, the most accurate analysis pada lahan Anda. Ini karena kami menggunakan AI, machine learning, dan juga computer vision untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan juga menghitung pola yang rumit dalam image data. Kami meyakini analisis kami ini akurasinya kurang lebih 98%. Yang keempat, hasil analisis memiliki insight yang lebih baik daripada NDVI. Hal ini karena hasil analisis dari berbagai sumber tidak hanya melalui perbedaan warna, di mana dengan software ini dapat mendeteksi anomali bahkan jika awalnya terlihat biasa saja. Kemudian yang kelima, algoritma kami dikembangkan dengan menggunakan data user dari ratusan lahan. Kemudian juga ilmu dasar
dari pertanian tersebut diajarkan oleh profesional sehingga dapat dipastikan user itu dapat mendapatkan hasil yang dapat diandalkan untuk lebih dari 100 komoditas tanaman. Kemudian yang keenam, dengan expert konten yang dapat membantu mengembangkan pengetahuan. Misalkan ada tips tentang aplikasi drone di bidang pertanian dan juga ada contoh kasus untuk pertanian juga. Untuk prosesnya, untuk workflow-nya, bagaimana cara kerjanya, Field Analytics Software ini merupakan hardware agnostik, sehingga dapat menggunakan semua jenis drone atau sensor termasuk RGB, multispektral, dan NIR sebagai sumber data dan imagery. Kemudian, karena platform ini membutuhkan ortomozaik yang digabungkan dalam formatif, maksud saya geotif sebagai input, maka dapat dilakukan stitch gambar dengan solusi yang intuitif seperti aplikasi drone deploy atau aplikasi lainnya. Kemudian gambar tersebut dianalisis. Dianalisis dalam platform kami ini menawarkan dua families. Jadi kita bisa menganalisis berdasarkan yang pertama analisis plan counting dan juga untuk analisis plan health monitoring. Untuk proses analisis dilakukan hanya dengan beberapa klik pada platform atau menggunakan mobile, sisanya AI akan bekerja untuk melakukan analisis. Kemudian hasilnya akan mendapatkan output berupa report dan data yang mudah dipahami dan mudah digunakan. Kemudian dapat di-share juga dan akhirnya hasil dapat digunakan untuk pemantauan musiman dan mendapatkan wawasan lebih detail tentang lahan dan sistem pertanaman sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang paling optimal untuk lahannya. Untuk feature dari aplikasi tersebut, yang pertama software ini memungkinkan user untuk upload analisis, kemudian mengelola maps di satu tempat dan memastikan transparansi dan efisiensi yang maksimum. Jadi dengan software ini, user tidak perlu menyimpan data analisis di folder eksternal yang akan menggunakan semua tempat penyimpanan atau mengirimkan maps yang besar kepada klien misalnya dengan menggunakan hard disk atau flash disk. Kemudian dengan work ini juga akan tidak akan menghabiskan waktu user dan yang paling penting tidak mungkin untuk melacak semua kita dapat melacak semua peta yang ada. Kemudian yang kedua, alat ini memungkinkan untuk melakukan pengukuran lahan, baik itu lintang dan juga bujur. Kemudian kita dapat menambah catatan, kemudian dan menandai semua jenis lokasi di lahan. Kemudian dengan software ini lebih cepat dalam perhitungan luas secara manual daripada yang manual dan lebih sederhana dari menggunakan gambar manual. Yang ketiga, software ini dapat menguntungkan untuk perusahaan dan juga konsultan atau juga baik itu pemerintahan juga menguntungkan. Yang pertama karena dengan multiple user, jadi perusahaan dapat memiliki banyak anggota dengan peran yang berbeda, di mana setiap anggota dapat melihat dan bekerja dengan peta atau hasil analisis yang dibagikan dengan mereka juga dapat dilihat. Kemudian yang kedua ada sharing option-nya. Jadi ini memungkinkan pengguna aplikasi dapat berbagi data dengan siapapun di dunia, sehingga orang lain dapat mengakses hasil langsung dari dashboard dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang ketiga, ekspor data dan hasil setiap member dapat mengekspos hasil dalam satu format yang diinginkan. Kemudian dengan software ini juga kita dapat membandingkan maps. Jadi user aplikasi dapat dengan cepat membandingkan hasil dari dua peta pada layar yang berbeda. Kemudian dapat ditampilkan kedua area tersebut bersebelahan. Biasanya fitur ini disukai oleh petani karena dapat melihat kemajuan lahan mereka dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat, treatment recommendation, di mana dengan fitur ini user dapat menambahkan expert comment
untuk analisis tertentu dan membagikan saran tersebut sehingga dapat melakukan step selanjutnya lebih baik. Dari komentar tersebut kemudian dapat dibagikan ke member-member internal atau eksternal dari perusahaan. Hasil analisis juga dapat di-share dalam beberapa format berbeda. Semuanya dapat memberikan masukan yang beragam, kemudian hasil analisis dapat diekspor dalam format PDF, SHP, dan juga JPEG. Kemudian dapat poligon dari hasil map comparison-nya juga dapat diekspor ke dalam third party seperti John Deere Operation Center atau dengan file KML atau SHP. Jadi siapa saja yang cocok untuk menggunakan analisis software ini. Yang pertama adalah growers atau petani. Bagaimana solusi ini bisa bermanfaat untuk petani? Yang pertama itu menghemat waktu dan sumber daya untuk memantau lahan. Kemudian dia mengurangi waktu untuk melakukan pengukuran lahan secara manual. Yang kedua, meningkatkan efisiensi hasil dan mengurangi resiko dengan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan status tanaman secara real time dan juga presisi. Misalkan secara akurat kita ingin menghitung jumlah tanaman. Kemudian kita juga bisa dapat melihat berbagai hal fenomena yang terjadi pada lahan pertanian kita. Yang ketiga, meningkatkan produksi tanaman yang kurang optimal dengan meningkatkan efisiensi operasional dan keuntungan melalui biaya yang lebih rendah. Dengan berdasarkan agronomis yang lebih baik dan juga intervensi waktu. Yang keempat, menyederhanakan dan mempermudah alur kerja dengan laporan yang mudah dipahami dan dapat langsung dibagikan dengan pihak-pihak lain. Kemudian yang kedua, ini software ini juga bermanfaat bagi konsultan pertanian atau penyuluh pertanian, di mana yang pertama itu sebagai pelengkap dalam layanan konsultasi dengan digital scouting service, dan hal ini juga dapat menambah pendapatan juga. Kemudian yang kedua, sebagai alat esensial dalam konsultasi petani, di mana untuk mendapatkan data lapangan yang akurat sebagai alternatif dari scouting lapangan yang tidak presisi, ini bisa menjadi solusi, di mana terkadang untuk pemantauan lapangan itu cukup mahal dan juga cukup sulit diterapkan. Maka hal ini juga dapat bisa memotong waktu dan juga biaya dari agro konsultan. Software ini juga dapat digunakan oleh drone service provider. Manfaat bagi mereka yang pertama, dapat melengkapi sistem dengan pengumpulan data mereka dengan analitik data yang premium untuk memenuhi kebutuhan klien mereka dengan lebih baik. Kemudian bisa menambah pendapatan juga dengan menambahkan fitur baru pada layanan servis mereka. Kemudian yang kedua, karena ini merupakan esensial tool dalam servis dengan petani, maka dalam penggunaannya mampu mendapatkan data yang lebih presisi, bagaimana kondisi tanaman dan lahan mereka sebagai alternatif pemantauan lahan secara manual. Dalam software tersebut, ada banyak analisis. Dalam platform kami ada banyak analisis, di mana kami membaginya dengan dua families analisis, yaitu analisis plan counting dan juga plan health monitoring. Yang termasuk dalam analisis plan counting adalah stand count dan plan population analysis. Kemudian di mana analisis ini dapat memberikan jumlah tepat tanaman di area tertentu dan dibandingkan dengan jumlah tanaman yang diharapkan, maka analisis ini juga bisa dapat digunakan untuk inventarisasi dan untuk melihat spot yang hilang pada lahan pertanaman. Kemudian yang kedua, families analysis untuk plan health monitoring. Yang termasuk dalam analisis ini adalah serangan hama, kemudian pengendalian gulma, kemudian untuk plan stress analysis, kemudian untuk plan disease damage.
Pada analisis ini akan membantu dalam mendeteksi zona serangan, baik itu serangan hama dan juga serangan penyakit. Begitu juga dengan tingkat serangannya. Sehingga kemudian diharapkan memungkinkan untuk bertindak lebih cepat dalam menerapkan tindakan korektif, seperti penyemprotan yang tepat waktu dan tepat jumlah dan juga tepat sasaran. Analisis lainnya adalah water stress analysis. Ini untuk melihat spot area yang berpotensi stres air atau kelebihan air. Kemudian flowering estimation, di mana analisis ini biasanya digunakan pada tanaman jagung atau sorghum untuk mengetahui tingkat pembungaan untuk perencanaan panen. Kemudian Eagle Eye Report, ini untuk melihat overview dari pertanaman, baik itu luas, panjang, dan koordinat dari GPS-nya. Kemudian arable area digunakan untuk menghitung total area yang subur pada lahan yang digunakan untuk bertani. Kemudian potensial yield analisis ini untuk persentase dan lokasi yang mempunyai good dan poor yield potensial. Jadi analisa ini dapat digunakan untuk menghitung profit sebelum panen. Kemudian dan terakhir nitrogen status. Jadi untuk melihat status nitrogen pada lahan sehingga dapat mengetahui lahan yang sehat dan lahan yang tidak sehat dan menentukan titik untuk uji tanah dan perlakuan pemupukan. Saat ini untuk webinar Kagara Talks ini fokusnya pada stand count analysis, kemudian untuk plan population dan juga plan stress analysis. Untuk stand count analysis, seperti yang diketahui, untuk meningkatkan produksi tanaman tidak hanya membutuhkan penggunaan benih unggul dan lahan juga yang subur, tetapi juga berkaitan dengan jumlah tanaman yang tumbuh. Terkadang kasusnya petani tidak tahu berapa tepat jumlah populasi tanaman yang ia tanam. Padahal dengan mengetahui secara tepat jumlah populasi tanaman, mereka akan memiliki manfaat yang banyak, bahkan dapat mengetahui perkiraan produksi tanaman sebelum panen. Bagaimana jika lahannya luas? Kemungkinan untuk mengetahui secara tepat populasi tanaman lebih sulit lagi, apalagi masih menggunakan metode perhitungan manual. Hal ini akan menghabiskan waktu dan rentan terjadinya kesalahan perhitungan. Jadi apa saja manfaat menggunakan analisis ini? Analisis ini mampu menentukan jumlah tepat tanaman di area tertentu, kemudian membandingkan dengan hasil yang diharapkan, dan menghitung persentase di bawah normal. Analisa ini kemudian dapat digunakan untuk evaluasi kualitas benih pada tingkat perkecambahan, bisa juga digunakan. Jadi petani bisa memutuskan perlu dilakukan replanting pada tanaman atau tidak pada zona yang ditandai dan berpotensi kehilangan hasil. Kemudian dengan analisis ini juga lebih mudah untuk merencanakan sistem operasi pertanaman dan lebih proaktif dalam upaya replanting. Analisis ini dapat digunakan sepanjang tahun pada setiap fase pertanaman minimal setelah tanaman memiliki tinggi 12 cm atau 4 inci. Untuk tanaman yang support pada analisis ini sebenarnya ada banyak, tetapi untuk komoditas yang pernah diuji cobakan yaitu pada gandum, kemudian pada jagung, pada kedelai, potato, kemudian pada tomat, dan juga pada rapeseed. Berikut adalah contoh sampel reportnya untuk stand count analysis, di mana stand count analysis ini dilakukan pada komoditi sawit di daerah Penajam, Kalimantan Timur, dengan luas 4,28 hektar pada fase TM sawitnya. Diketahui bahwa terdapat 538 tanaman sawit di lahannya, yang merupakan 12% di bawah hasil yang diharapkan. Jadi 74 tanaman lebih sedikit dari ekspektasi jumlah tanaman yang ia tanam. Berikut salah satu video trial untuk tanaman jagung untuk analisis stand count analysis. Mungkin saya putar dulu ya.
Oke, itu untuk stand count analysis. Kita lanjutkan. Untuk plan population analysis, jadi analisis ini digunakan untuk mengetahui jumlah tepat pada tanaman tahunan, tanaman buah, kemudian untuk palm, untuk kehutanan, dan juga untuk mendapatkan perkiraan produksi pada awal pertanaman. Plan population ini juga memanfaatkan kalkulator populasi tanaman, di mana kalkulator populasi tanaman ini merupakan kalkulator yang khusus untuk membantu user dalam evaluasi inventarisasi tingkat keseragaman tanaman di lahan dan pohon yang tidak tumbuh. Kemudian plan population analysis ini juga akan membantu dalam menginformasikan potensi kehilangan panen, sehingga dapat dilakukan tindakan preventif tepat waktu dan menghasilkan strategi replanting yang tepat. Untuk best time plan population analysis ini dapat digunakan untuk generate report untuk analisis, di mana kita dapat membandingkan jumlah tanaman pada sebelum tanam dan juga pada setelah tanam end season, dan juga kita dapat memprediksi berapa yield hasil produksi dari tanaman tersebut. Untuk support tanamannya yang pernah di trial yaitu pada nutris, kemudian pada tanaman lettuce, pada tanaman pine, pada tanaman apel, pada tanaman alpukat, dan juga brokoli. Berikut adalah contoh sampel reportnya, di mana plan population analysis ini dilakukan juga di tanaman sawit, di daerah Penajam juga, dengan luas hanya 1,5 hektar pada fase tanaman menghasilkan, di mana diketahui bahwa terdapat 216 tanaman sawit di lahannya. Dan pada gambar ini juga dapat dilihat titik-titik merah yang merupakan tanaman sawit. Kemudian untuk plan stress analisis ini digunakan untuk melihat seberapa besar kerusakan akibat stres pada tanamannya. Karena stres ini pada tanaman akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman, yang kemudian akan mempengaruhi produksi dari tanaman. Sehingga yang diketahui di Indonesia kita juga banyak lahan-lahan yang marginal, lahan-lahan yang defisit hara atau tanah kering, dan juga lahan masam. Dengan analisis ini dapat membantu petani dalam menetapkan strategi penanamannya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya gagal panen. Apa saja manfaat menggunakan analisis ini? Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi persentase yang tepat, kemudian luasan, dan juga lokasi zona stres, di mana saja pada setiap fase pertanaman, baik sebelum ditanam hingga tanaman telah tumbuh. Rest area ini merupakan area yang terserang penyakit, atau bisa juga kekeringan, atau ada faktor penghambat lainnya. Kemudian pada analisis ini juga dilaporkan peta dengan jelas, sehingga menunjukkan di mana area yang sehat, dan dilaporkan jika ada penyebab masalah di lahan. Dengan identifikasi zona yang berpotensi stres, akan memberikan kesempatan bagi petani untuk bertindak secara tepat waktu dengan strategi yang baik untuk meningkatkan hasil produksi pertanaman mereka. Analisis ini juga dapat digunakan pada sepanjang tahun dan setiap fase pertanaman. Untuk tanaman yang sudah ditrialkan, untuk support crops-nya, baik itu dari gandum, jagung, kemudian kedelai, kemudian kentang, tomat, dan juga pada perkebunan pisang. Berikut adalah sampel report, contoh report untuk plan stress analysis, di mana dilakukan juga pada lahan sawit sekitar 1,5 hektar di daerah Penajam juga pada fase TM. Dari report dapat dilihat 17% permukaan lapangan menunjukkan tanda-tanda stres, dan jika Anda melihat drone view di perkebunan sawit, dapat lihat di mana saja terjadinya plant stress. Dan untuk potensial plant stress-nya itu 0%. Jadi pada stres pada zona tersebut mungkin karena adanya penyakit pada tanaman sawit, atau gulma juga bisa menjadi salah satu penyebabnya, sehingga kemudian diperlukan tindakan preventif pada zona-zona tersebut untuk mencegah penyebaran dari serangan penyakit dan juga hama. Baik, mungkin itu saja Bu Rifa dari saya untuk pemaparan field analytics.
untuk precision agriculture. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Riwano atas pemaparannya. Lalu selanjutnya, semua peserta yang hadir dalam webinar kali ini dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Jika ada, mungkin di sini saya lihat banyak yang masih muda ya, mungkin masih awam gitu terhadap software-software yang bisa dimanfaatkan untuk industri pertanian. Mungkin ada yang ingin tahu lebih lanjut mengenai teknologi ini, mengenai solusi ini untuk di pertanian? Silahkan raise hand. Ada yang ingin bertanya? Mungkin atau minta penjelasan lebih lanjut lagi mengenai pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Riwano mengenai bagaimana software ini cara kerjanya atau pemanfaatannya dan masalah apa saja yang bisa diselesaikan oleh solusi software ini. Boleh ditanyakan. Belum ada yang ingin bertanya ya. Mungkin Pak Riwano mungkin ada yang ingin ditambahkan mengenai solusi software yang tadi dipaparkan. Mungkin bisa lebih dijelaskan cara kerjanya mungkin atau ada penjelasan yang ingin disampaikan lagi kepada peserta sehingga peserta nanti mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Ya, sebenarnya software ini tuh sangat bermanfaat ya dan sangat dibutuhkan ya untuk pertanian sekarang, apalagi jika pertaniannya itu pertanian pada lahan yang luas, di mana memang cukup sulit untuk memantau segalanya di dalam pertanian, baik itu jumlah populasi tanaman atau mungkin memantau kesehatan dari tanaman itu cukup sulit. Sekarang itu di era yang digitalisasi, mungkin kita bisa melakukan evolusi. Mulai jika sebelumnya kita melalui sistem yang manual, sekarang kita bisa lewat drone. Dari drone tersebut langsung dianalisis. Kemudian datanya itu bisa langsung dapat kita akses, kita lihat dari mobile, dari aplikasi di HP kita. Itu tuh sangat membantu petani banget sih, Mbak. Tapi mungkin karena memang software solusi-solusi yang seperti ini masih awam, memang banyak masih awam di Indonesia, masih pemanfaatan di Indonesia itu masih terlalu sedikit. Ya, nah mungkin untuk para peserta juga masih, mungkin ini baru pertama kali mendengar Field Analytics Software, dan baru saja ada yang mengirimkan pertanyaan dari Mbak Deborah Boleh. Mbak Deborah bertanya, selain NDVI, indeks vegetasi apa lagi yang biasanya digunakan dalam Field Analytics? Uh, Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Deborah. Selain NDVI, untuk indeks vegetasi yang biasa digunakan. Jadi kita tuh di field analytics software ini ngeklaim kita lebih baik daripada penggunaan NDVI. NDVI kan salah satu indeks vegetasi yang digunakan, tapi kita tuh dengan AI dan machine learning, di mana digabungkan berdasarkan data-data dari berbagai petani kita gabungkan, kemudian kita lakukan machine learning, itu tuh kami klaim lebih baik daripada penggunaan NDVI dalam menghitung vegetasi dan juga melihat indeks vegetasi dari pertanaman, populasi tanaman di pertanian.
dan juga kita bisa dilakukan untuk banyak komoditas. Jadi sudah lebih dari 100 tanaman sih yang bisa dilakukan field analytic dengan software ini. Baik, Mbak Rifa, mungkin. Oke, terima kasih Pak Riwanu atas jawabannya. Mungkin itu Mbak Deborah jawabannya. Jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut, nanti kita akan sampaikan di mana peserta semua bisa mengakses informasi yang lebih lengkap mengenai pemaparan materi hari ini. Dan mungkin untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari peserta lain? Oke, dari Pak Hadi. Silahkan Pak Hadi. Mungkin kalau mau langsung bertanya langsung lewat audio juga boleh. Baik, terima kasih Bu Rifa menanyakan sedikit ini masalah pemaparan tadi Pak Riwanul. Untuk tipe drone yang digunakan, datanya yang digunakan, gambarnya, itu apa kita bisa menggunakan drone yang biasa kayak sekarang kan mungkin ada drone-drone yang murah Pak ya, sekitar ada yang 4 juta, ada yang 10 juta. Itu apakah data foto yang dipakai itu bisa kita gunakan untuk analisa tersebut? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hadi atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab saja ya Pak Riwano. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Hadi atas pertanyaannya. Untuk drone yang bisa digunakan itu sebenarnya kita tidak menetapkan drone apa saja. Jadi semua drone itu bisa digunakan. Yang penting itu di bagian resolusi. Jadi jika tanamannya masih kecil, resolusinya kalau bisa tinggi. Kalau misalnya untuk tanaman-tanaman yang sudah dewasa, tanaman yang sudah berproduksi, atau perkebunan, resolusinya bisa tidak harus yang tinggi. Sesuaikan saja dengan spesifikasi dari komoditinya. Kalau untuk drone yang murah juga bisa digunakan asal gambar RGB-nya itu, image-nya itu bagus dan resolusinya sesuai dengan yang spesifikasi yang dipakai gitu loh. Terima kasih Pak Adi. Oke, bagaimana Pak Hadi? Cukup menjawab? Baik Bu. Untuk resolusi yang dipersyaratkan itu berapa Pak ya? Kira-kira ya untuk ini bisa dijadikan ini analisa. Oke Pak Adi, untuk resolusinya mungkin saya dibantu tim saya ya, ada Pak Haidir mungkin bisa menjawab. Di sini juga sudah hadir Bapak Haidir yang merupakan tim teknikal kami. Dan dipersilahkan Pak Haidir untuk menjawab pertanyaannya. Ya, oke. Bantu menjawab ya Pak Hadi untuk pertanyaannya. Jadi untuk resolusinya itu sendiri, seperti yang tadi sebenarnya untuk resolusi ya nggak ada ininya ya, batasan harus minimal berapa resolusinya yang di-upload ke dalam platform kami, itu nggak ada minimalnya berapa. Yang penting intinya adalah balik lagi tadi ke yang telah Pak Riwano katakan, di mana menyesuaikan dengan tanamannya itu sendiri. Misalkan tanamannya itu masih dalam fase bentukannya kecil, berarti kan butuh resolusi yang tinggi. Sebenarnya yang penting adalah resolusinya saja. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Bagaimana Pak Hadi? Oke, baik. Itu aja. Makasih. Sudah cukup jelas. Oke, jadi singkatnya untuk resolusinya itu tidak ada batas minimalnya ya, tapi kemampuan untuk analisisnya itu bergantung kepada jenis tanaman yang dianalisis dan resolusinya. Oke. Nah, lalu selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Danu.
Pertanyaannya adalah bagaimana cara dan biaya untuk mendapatkan software ini dan seberapa efektif digunakan pada perkebunan kelapa sawit, khususnya dalam membaca kemampuan produktivitas tanaman. Silakan Pak Riwanul untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Danu atas pertanyaannya. Untuk cara dan biaya untuk mendapatkan software kami bisa langsung menghubungi Mbak Rifa atau mungkin langsung lewat saya atau langsung ke Kagara Agro Persada untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana sistemnya. Kita juga bisa demo dan juga trial. Kemudian seberapa efektif digunakan pada perkebunan kelapa sawit. Untuk perkebunan kelapa sawit, kita sebelumnya pernah trial untuk produktivitas, untuk menghitung plant population, dan juga untuk melihat plant stress pada zona perkebunan kelapa sawit. Ini mungkin efeknya itu akan, kalau untuk plant population, efeknya itu akan langsung pada yield. Karena seperti yang diketahui, untuk perkebunan kelapa sawit itu kan tidak kecil ya luasannya. Pasti lebih bisa sampai beratus-ratus hingga beribu-ribu hektar. Dengan menggunakan solusi ini akan membantu dalam menghitung populasi. Jadi untuk mengetahui missing spot dari zona-zona afdeling perkebunan, itu juga bisa dilakukan. Ini juga akan berimbas pada produktivitas tanaman, karena kan jumlah tanaman disesuaikan dengan produktivitas tanaman. Kemungkinan jika seperti yang tadi kami paparkan, untuk sampel reportnya jika plant population di bawah 12 normal itu sekitar 74 tanaman. 74 tanaman itu untuk tanaman sawit itu sudah cukup banyak untuk menurunkan produktivitas per afdelingnya. Dan juga untuk plant stress juga mempengaruhi, karena kan tingkat serangan hama dan penyakit di perkebunan kelapa sawit ini kan sulit dipantau juga, apalagi jika tanamannya itu sudah cukup tinggi, juga sudah memasuki fase tanaman menghasilkan, tanamannya cukup tinggi, sulit untuk dilakukan pemantauan. Pada lahan-lahan juga sulit dilakukan pemantauan. Jadi dari hasil-hasil yang tadi, hasil-hasil analisis plant population dan juga plant stress dan juga plant health tadi, bisa dilakukan untuk kita harus mengambil tindakan apa nih untuk bisa mempertahankan produktivitas tanaman pada afdeling kita itu tetap optimal. Mungkin seperti itu. Oke, Tadi, terima Pak. kasih Pak Riwanul atas jawabannya. Apakah menjawab Pak Danu? Ya, ini ya, sedang di-mute Pak Danu. Oke, mungkin itu jawaban dari Pak Riwanul. Semoga menjawab Pak Danu. Mungkin jika peserta yang menghadiri Zoom webinar hari ini masih ada pertanyaan atau ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai solusi untuk field analytics, silahkan mengunjungi website kami. Sudah saya cantumkan alamat websitenya di www.kagaracorp.com. Atau mungkin langsung email saja ke tim kami, yaitu alif@kagaracorp.com. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Mungkin jika memang dari peserta yang hari ini hadir, ada beberapa yang datang terlambat atau mengikuti sebagian dari webinar hari ini, bisa melihat kembali webinar hari ini di akun YouTube kami di Kagara Agro Persada, sehingga mungkin peserta semuanya bisa mengambil informasi yang lebih lengkap lagi. Dan jika tidak ada pertanyaan, mungkin langsung kita akhiri saja ya, Pak Riwanul. Sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan? Atau ada tambahan lagi, Pak? Mungkin cukup sih, Mbak. Oke, mungkin cukup. Mungkin, tapi sebelum kita menutup acara webinar ini, untuk dokumentasi dari webinar hari ini, saya meminta izin untuk seluruh peserta menyalakan kameranya sebentar untuk mengambil dokumentasi.
Oke, silahkan dinyalakan kameranya. Sebentar, karena belum semua menyalakan kameranya. Oke, saya masih menunggu yang lain untuk menyalakan kameranya ya. Oke, saya capture ya. 1, 2, 3. Sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya telah menghadiri acara webinar hari ini yang diselenggarakan oleh Kagar Agro Persada. Semoga pemaparan materi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Riwanul Mulyadin bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan, khususnya mengenai penerapan teknologi di industri pertanian. Jika peserta yang hadir hari ini memiliki pertanyaan, silakan jangan sungkan untuk kirim email ke tim kami dan mengunjungi website kami. Dan saya sebagai moderator untuk hari ini memohon maaf jika ada kesalahan, ada salah kata yang saya sampaikan di webinar hari ini. Semoga kita bisa bertemu di webinar series yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.